Kalau ngomongin anime romance, pasti udah gak asing lagi dengan yang namanya Matsuri. Ini biasanya ada di episode 11 atau 12, dimana dua karakter utama kita ini menggunakan pakaian tradisional Jepang, datang dengan sangat imut dan cantik dengan doki-doki gitu, dengan deg-degan gitu untuk menemui pasangannya gitu. Dan adegan akan diakhiri dengan kembang api yang meletus-letus gitu, dimana mungkin mereka nontonnya di kuil, dengan pipi yang memerah atau ya segala macamnya gitu loh. Tapi pernah gak sih kita kepikiran Matsuri itu sebenarnya apa sih? Apakah ini beneran ada gitu di Jepangnya sana gitu? Ada nggak ya kira-kira? Sini kita bahas. Jadi ternyata Matsuri di Jepang itu udah ada dari zaman kuno sampai sekarang, tapi ya dengan berbagai perubahan dan pengaruh dari zaman ke zaman ya. Jadi Matsuri ini tuh berasal dari kata Matsuru yang berarti menyembah atau memuja. Jadi sebenarnya Matsuri itu merupakan upacara atau ritual agama Shinto yang memuja Shinreikon. Aku nggak tahu cara ngomongnya ya. Shinreikon atau roh dewa. Matsuri yang paling tua dalam mitologi Jepang adalah ritual yang dilakukan di depan Amano Iwato. Sekalian aku jelasin, Amano Iwato itu merupakan sebuah gua tempat persembunyian Dewi Matahari atau Amaterasu, dan secara harfiah Amano Iwato itu berarti gua batu surga seperti itu. Nah, tujuan Matsuri sudah pasti apa? Ya sudah pasti itu untuk mengungkapkan rasa syukur kepada dewa dan juga alam karena telah membimbing mereka gitu. Nah, Matsuri ini tuh memiliki beberapa variasi yang berbeda-beda gitu ya, tergantung atau sesuai dengan tempat suci, dewa atau kekuatan suci yang disembah dan tujuannya. Jadi ya ada banyak banget jenis Matsuri gitu. Contohnya kayak Giyong Matsuri, Nebuta Matsuri, Tenjin Matsuri, Awa Odori, Tanabata Matsuri, Sanno Matsuri, Natsu Matsuri, dan setiap daerah itu memiliki versi Matsuri yang berbeda-beda. Misalnya ada Matsuri yang menampilkan tarian tradisional, menampilkan kendaraan hias, ada juga yang menampilkan kembang api ya seperti yang kita tonton di anime gitu loh. Dan untuk saat ini Matsuri menjadi kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga, teman, menghilangkan stres, mencari teman baru, dan juga menjadi acara untuk mempromosikan pariwisata di Jepang gitu. Untuk ngedate juga bisa, kencan ya, untuk kencan juga bisa ya kayak di anime gitu. Dan perayaan Matsuri ini itu tidak ada tanggal yang spesifik gitu atau tanggal khusus gitu. Jadi setiap daerah ya beda-beda gitu tanggalnya gitu. Ada yang tanggal segini, ada yang tanggal segitu gitu. Masuk ke Natsu Matsuri yang biasa ditampilkan di anime gitu. Jadi Natsu Matsuri ini tuh merupakan festival musim panas di Jepang yang diselenggarakan pada bulan Juli, Agustus, dan awal September. Nah, buat kalian para pencinta anime pasti udah gak asing lagi dengan beberapa kegiatan yang ada di festival Natsu Matsuri ini. Jadi kayak ada kendaraan yang dihias dengan sangat rumit, pertunjukan kembang api ya kan? Terus tarian seperti Bon Odori, jadi itu tarian rakyat yang diiringi dengan drum, pesta rakyat yang meriah untuk komunitas lokal dan juga untuk turis, menikmati makanan enak seperti yakisoba, kakigori, kalau di kita es serut ya, di choco banana, dan yang paling sering muncul adalah ringo ame atau permen apel ya kan? Sama itu, kembang gula kapas. Dan juga ada minum ramune, terus bermain bola air atau memancing ikan yang jaringnya itu dari kertas, jadi kayak ada lingkaran gitu, pegangan kayak buat niup bubble, tapi emang lebih gede gitu lingkarannya, dan di tengah-tengah lingkaran itu kayak ada kertas gitu untuk mancing. Karena ini Natsu Matsuri atau festival musim panas, jadi kalau dibayang-bayangin tuh emang enaknya yang seger-seger dari makanan, permainan, dan segala macamnya. Oke, kita masuk ke Giyong Matsuri, adalah festival tahunan atau Matsuri yang diadakan di Kyoto selama 1 bulan penuh di bulan Juli. Nah, perayaan dimulai pada tanggal 1 Juli yang ditandai dengan ritual Kippu Iri dan diakhiri dengan ritual Nago Shino Harai pada tanggal 30 Juli. Ada 3 puncak-puncak perayaan di Giyong Matsuri. Yang pertama, Yoi Yama atau malam sebelum Yoi Yama pada tanggal 15 Juli. Yang kedua yaitu Yoi Yama, malam sebelum prosesi pada tanggal 16 Juli, dan yang ketiga Yamaboko Junko, prosesi Yamaboko pada tanggal 17 Juli. Nah, tahu nggak kalau ternyata Giyong Matsuri adalah tradisi yang berasal dari sekitar 1100 tahun yang lalu. Pada tahun 869 konon terjadi wabah penyakit menular yang mengganas di seluruh Jepang, sehingga perlu diadakan upacara yang disebut dengan Goryoe untuk menenangkan arwah orang yang meninggal karena wabah penyakit menular. Nah, pendeta Shinto yang
bernama Urabe Hiramaro membuat 66 pedang dengan mata di dua sisi atau hoko untuk persembahan kepada penjaga dari penyakit menular yang disebut dengan Dewa Gozu Tenno. Nah, jumlah hoko yang dibuat sesuai dengan jumlah negara-negara kecil atau kuni yang terdapat di Jepang pada saat itu. Upacara ini tuh dikenal dengan nama Gyonggo-ryoe tapi disingkat menjadi Gyonge. Nah, sejak tahun 1970 upacara ini terus diselenggarakan setiap tahun sehingga menjadi Giyong Matsuri. Oh iya, tadi kan kita sempat ngobrolin tentang malam Yoi-Yoiyama dan malam Yoiyama. Ini aku nyebutnya kita aja ya, jadi kayak aku sama kamu lagi ngobrol gitu. Padahal aku sekarang lagi sendiri aja ini. Jadi udah kita bahas ya, malam Yoiyama itu ada apa aja sih? Jadi pada malam Yoi-Yoiyama dan malam Yoiyama terdapat tradisi memamerkan benda-benda peninggalan budaya bernilai tinggi yang disebut dengan Byobu Matsuri atau festival lukisan penyekat ruangan. Nah, pameran ini diselenggarakan di rumah-rumah keluarga pengusaha yang berpengaruh yang terletak di sekitar jalan raya utama Karasuma Dori, dan pengunjung dapat melihat barang-barang yang menjadi kebanggaan pemilik rumah. Nah, kita langsung masuk ke puncaknya, yaitu prosesi Yamaboko pada tanggal 17 Juli di Jalan Karasuma Dori. Yama dan hoko yang ikut serta dalam prosesi berjumlah 32 buah. Prosesi Yama dan hoko di jalan utama kota Kyoto dipercaya dapat mengumpulkan segala penyakit menular. Nah, setelah prosesi selesai, Yama dan hoko dibawa balik ke tempat asal masing-masing dan harus segera langsung dibongkar. Kenapa? Jadi, kenapa harus segera dibongkar? Supaya penyakit menular tidak kembali berjangkit kayak gitu. Sebelum penyakit itu menular kembali harus segera dibongkar seperti itu. Oke, kita masuk ke Nebuta Matsuri atau Festival Nebuta Matsuri atau Aomori Nebuta Matsuri adalah festival musim panas dari tanggal 2 Agustus hingga tanggal 7 Agustus di kota Aomori, prefektur Aomori. Nah, festival ini termasuk salah satu cara menyambut Tanabata yang dilakukan di wilayah Tohoku. Nebuta adalah lentera ukuran raksasa yang dibuat dari kerangka kayu berlapis washi yang umumnya berbentuk boneka pameran kabuki atau hewan, dan Nebuta diusung dengan kendaraan hias untuk berpawai di jalan-jalan. Lanjut lagi ke Tanabata Matsuri. Tanabata adalah festival di seluruh Jepang yang diadakan pada tanggal 7 Juli saat orang-orang menuliskan keinginan mereka pada potongan kertas berwarna-warni dan menggantungkannya di cabang pohon bambu sambil berdoa agar keinginan mereka menjadi kenyataan. Tanabata atau festival bintang ini sering kita jumpai di adegan-adegan di anime, bahkan di Doraemon pun ada loh sebenarnya. Tahu gak sih kalau ternyata legenda di balik Tanabata itu malah berasal dari Cina dan diperkenalkan ke Jepang pada zaman Nara sekitar 710 sampai 792. Pada mulanya festival ini hanya dirayakan oleh keluarga kekaisaran aja loh. Nah, festival Tanabata yang kita kenal saat ini mulai dirayakan pada zaman Edo 1603 sampai 1867. Mau tahu nggak legendanya? Sini-sini kita cerita. Jadi legendanya ini adalah tentang Orihime dan Hikoboshi. Festival Tanabata mengisahkan Orihime dan Hikoboshi yang merupakan bintang Vega dan Altair. Kisah dari kedua tokoh ini datang dari cerita rakyat Cina yang berjudul Gembala Sapi dan Gadis Penenun. Legenda ini dimulai dengan seorang gembala sapi dan gadis penenun di Cina kuno. Gadis penenun hidup di sungai dan menikahi gembala sapi yang kerja keras setelah disetujui oleh ayahnya. Seiring berjalannya waktu, kebirahian gadis penenun terhadap gembala sapi mendalam dan mencapai titik di mana gadis penenun tidak dapat lagi konsentrasi dalam kerjanya dan tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya. Melihat hal ini, ayah dari gadis penenun menjadi sangat marah dan memisahkan kedua kekasih itu. Gembala sapi diasingkan sejauh mungkin dari gadis penenun di sisi lain sungai. Nah, setelah kejadian ini, gadis penenun tidak berhenti menangis untuk berhari-hari dan ayahnya memutuskan untuk memperbolehkan anaknya menemui kekasihnya setahun sekali pada tanggal 7 Juli jika dia bekerja keras. Sejak saat itu, kedua kekasih itu mulai bekerja keras setiap hari untuk memenuhi janji mereka dan bertemu setiap bulan Juli. Nah, cerita ini menyimbolkan bintang pada malam hari. Vega menggambarkan Orihime dan Altair menggambarkan Hikoboshi dengan Bima Sakti yang memisahkan kedua kekasih itu. Di Cina sendiri, tanggal 7 Juli dirayakan sebagai hari di mana kedua bintang tersebut bertemu di mata manusia. Ini dikatakan sebagai awal dari festival Tanabata di Jepang. Oke, mungkin segitu aja yang bisa kita obrolin. Dan gimana? Kalian udah ada yang tidur? Atau kalian ini lagi nonton sambil ngapain? Atau kalian emang nggak nonton sampai habis? Jadi pokoknya ya udah, jangan lupa like,
komen, dan subscribe. Thank you. Bye-bye.